Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Jetis, Bapak Subroto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang berbahagia, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang penuh semangat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Untuk yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, putra terbaik dunia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang telah diridhoi, yaitu agama Islam. Dan yang ketiga, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi bulan Ramadan hari yang ketiga ini, saya akan menyampaikan tentang meningkatnya akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, untuk para wanita, anak-anak, sekarang pakaiannya itu banyak sekali yang menggunakan pakaian mirip dengan pakaian orang-orang luar, rambut bersemir, dan banyak sekali pakaian pendek. Padahal menurut Islam itu adalah tidak baik. Yang baik yang bagaimana? Ya, yang menutup aurat, yaitu dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Tapi sekarang ada tambahan lagi, ini dari pemerintah, yaitu untuk menutup hidung kita, mulut, itu adalah untuk kesehatan kita. Apakah kita tidak boleh? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Terus yang kedua, untuk orang laki-laki, aurat orang laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Tapi apakah kita sopan untuk dilihat orang banyak kalau kita kelihatan auratnya seperti itu, hanya dari pusar sampai lutut? Itu berarti memakai celana agak panjang gitu aja ya. Lah, oleh karena itu, untuk lebih baiknya orang Islam yang laki-laki ini biasanya sudah memakai busana muslim atau pakai kemeja yang berlengan panjang atau pendek, itu sudah bagus, ditambah celana dan atau sarung, itu yang bagus, dan itu sudah lebih baik lah. Terus untuk pergaulan kita terhadap orang tua, misalnya kepada ibu kita, apabila kita diingatkan, maka jangan sekali-sekali mengatakan kata-kata yang keras. Walaupun kata itu tidak keras, misalnya ibu ini, lah itu aja sudah tidak boleh itu. Terus kalau misalnya tidak boleh kata u-nya di lagu ibu, lah itu juga tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kita tidak setuju dengan ucapan orang tua yang misalnya kita tidak sesuai, maka jangan membentak atau berkata yang kasar terhadap orang tua kita. Oleh karena itu, walaupun kita tidak setuju dengan apa yang diucapkan orang tua kita, hendaknya kita tetap bersabar dan gimana caranya supaya lebih baik. Karena
orang tua kita itu adalah wakil dari Allah. Bapak ibu guru kita juga demikian. Lah kalau misalnya di dalam hadis Rasulullah dikatakan ridallahu biridal walidaini, ridhonya orang tua, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Sakhatallahu bisakhatil walidaini, marahnya Allah terletak di marahnya orang tua. Oleh karena itu kita kalau orang tua marah kepada kalian misalnya, itu bukan berarti kalian itu dijelomprongno di tempat yang tidak baik. Akan tetapi justru kalian itu misalnya orang sakit dikasih obat supaya sembuh, lah itu. Jadi memang diingatkan orang tua itu, kadang-kadang ada yang merasa bahwa peringatan orang tua itu menyakitkan misalnya, tapi itu baik untuk akhiratnya. Bisa dipahami anak-anak ya? Terus untuk Bapak Ibu guru itu pun juga demikian. Itu adalah orang tua kedua kalian. Pertama orang tua yang ada di rumah. Yang kedua adalah orang tua di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru. Apabila Bapak Ibu guru menyampaikan kepada kalian tentang suatu hal yang harus dianut, maka kalian harus menganut apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Apabila kalian tidak mematuhi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, maka itu nanti sampean bisa melihatnya sendiri di akhir kelak. Terus adab kita terhadap orang tua dan Bapak Ibu guru, hendaknya kita menghormatinya. Jangan sampai kita mengolok-olok Bapak Ibu guru atau orang tua, sebab kalau seperti itu pasti ilmu kalian tidak akan bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, dan hidupnya akan menjadi orang yang sengsara. Kira-kira kepingin apa enggak? Kalau tidak ingin, jangan lakukan itu, dan berbuat baiklah. Kalau bisa lebih baik dari apa yang disarankan oleh orang tua dan Bapak Ibu guru. Jadilah diri sendiri yang lebih baik. Terus pergaulan kita terhadap sesama Islam misalnya. Apabila kita bertemu seorang muslim, sama-sama muslim di luar rumah misalnya, maka hendaknya lebih baiknya kita mengucapkan salam apabila ketemu dari jarak dekat. Jadi kita senyum. Lah itu yang dianjurkan dalam Islam. Dan yang kedua, memilih teman dalam bergaul itu yang baik. Jangan memilih teman yang dalam bergaul itu jelek dengan tujuan saya akan mengubah anak itu menjadi anak yang lebih baik. Belum tentu. Yang dikhawatirkan adalah kalian tambah ikut anak itu, bukan kalian menolong anak itu. Oleh karena itu, kalau tidak bisa mengajak untuk menjadi lebih baik, maka lebih baik kita enggak usah ikut pergaulan mereka yang tidak baik. Tapi kalau pergaulannya baik, ayo bersama-sama bergaul yang baik. Contohnya di bulan Ramadan ini, kadang-kadang ada beberapa anak itu yang sepertinya baik, tapi ternyata berjalan ke tempat orang jualan es misalnya. Lah itu waktu siang minum-minum bersama. Minum apa? Minum es. Tapi boleh apa enggak? Kalau tidak bulan puasa itu boleh. Tapi kalau bulan puasa, apakah kita boleh makan atau minum di siang hari? Oleh karena itu kita harus tahu, oh itu tidak boleh dalam Islam, karena anak-anak sudah baligh. Lah kalau anak-anak masih kecil, ada puasa, namanya puasa beduk, puasa asar, itu hanya untuk latihan aja. Nilai ibadahnya ya memang dapat nilai pahala, berupa pahala. Tapi kalau anak-anak sudah menstruasi, anak laki-laki sudah tahu anak cewek yang cantik, lah oleh karena itu bukan merupakan puasa latihan. Kalian harus puasa sampai maghrib, ya. Terus mencintai teman itu harus karena Allah, bukan mencintai teman. Aku enak nih berteman dengan iku si A misalnya, uangnya banyak, aku selalu diberikan sesuatu. Jangan seperti itu. Kalau sampean seperti itu, maka temannya yang tidak punya uang, walaupun akhlaknya lebih baik dari teman kalian itu tadi, itu tidak ada temannya. Dan kalian kalau berteman dengan anak yang tidak punya,
tapi akhlaknya baik, itu pahalanya lebih tinggi dibanding kalian berteman kepada anak yang kaya raya tapi akhlaknya misalnya tidak kurang begitu baik dibanding teman yang ada tadi. Dan berikutnya, hendaknya kita saling tolong menolong karena Allah, bukan saling tolong menolong karena ada uang, ya. Jadi kalau kalian saling tolong menolong, loh temanku itu kok pergaulannya tidak baik ya, aku ingin menolongnya, maka tolonglah dengan cara yang baik. Dan gimana caranya? Sampean kalau sudah tahu caranya, ayo anak ini mau ke perjalanan yang tidak baik, ajaklah ke jalan yang baik. Itu kalian akan dapat pahala yang banyak. Contohnya misalnya masalah sepele tapi itu besar. Walaupun bukan bulan Ramadan, misalnya pelajaran sekolah dalam keadaan PJJ. Untuk hari ini kalian disuruh merangkum pelajaran atau materi hari ini misalnya. Aku gak usah ngerangkum. Lah itu lain dengan anak yang punya niat dalam hati dan ingin merangkum supaya dia di samping tahu ilmunya dan juga dapat nilai serta sertifikat nanti itu dari guru-guru sini SMPN 1 Jetis. Dan berikutnya, menjauhi hal-hal yang menimbulkan keburukan. Contohnya ada gerumbul-gerumbul, kalian ikut akhirnya bertengkar, itu tidak baik. Terus gak kenapa-kenapa ada bisik-bisik, 2 orang langsung akhirnya ngerasani yang lain, lah itu menjadikan keburukan, ya. Oleh karena itu hindarilah hal-hal yang tidak baik itu. Dan berikutnya, menjaga keharmonisan dalam hubungan pertemanan. Diusahakan semua temannya itu dalam keadaan harmonis atau baik, dengan tujuan supaya kita diberikan perkenalan dan pertemanan ini baik hidup di dunia maupun di akhirat nanti kita bisa bertemu terus. Kalau teman-temannya baik kan senang, pasti senang. Oleh karena itu usahakan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari besok lebih baik dari sekarang. Selalu mencari yang lebih baik. Akhirnya dari saya, barangkali ada anak-anak yang mau bertanya, silahkan bertanya, nanti bisa melalui WA atau SMS, saya insya Allah akan menjawabnya. Dan karena keterbatasan waktu, oleh karena itu saya akhiri sampai sekian. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.